Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andas Wanatullah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, pada kesempatan ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul tentang fluoridasi mineral tembaga. Baik, pada video ini saya selaku moderator dari kelompok 2. Sebelum kami menyampaikan presentasi kami, saya akan mencoba memperkenalkan nama-nama kelompok teman saya. Yang pertama adalah Dina Septina, yang kedua Asis, Asmin, dan yang terakhir adalah Sofian Effendi. Baik, untuk penyampaian materinya, materi pertama akan disampaikan oleh saudara Sofian Effendi dan materi kedua akan disampaikan oleh saudari Dina Septina. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh saudara Asis, dan yang keempat materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang kelima akan disampaikan oleh saudara Asmin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada teman saya yaitu Sofian Effendi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Effendi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membawakan materi tentang tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki cadangan Cu dan nomor atomnya 29. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga ini sifatnya halus dan lunak, dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Adapun struktur atomnya yaitu jumlah arus tenaga 4, jumlah arus tenaga pertama 2, arus tenaga kedua 8, arus tenaga ketiga 18, dan arus tenaga keempat 1. Adapun data teknis dari tembaga yaitu lambangnya Cu, nomor atomnya 29, massa atom 63,546 amu, titik leburnya 1083 derajat Celcius, mendidih titiknya 2567 derajat Celcius, jumlah proton dan elektronnya 29, jumlah neutronnya 35, penggolongannya transisi metal, struktur hablurnya berbentuk kubus, kapasitas 8,96 gram atau cm kubik. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Dan materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Septina dari kelompok 2 pengolahan bahan galian. Di sini akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik tembaga, sejarah tembaga, dan pengolahan tembaga. Karakteristik tembaga. Yang pertama, tembaga adalah suatu metal reddish alloyed. Yang kedua, tembaga memiliki daya hantar listrik dan thermal tinggi. Yang ketiga, tembaga murni itu berwarna merah orange dan akan kemerahan apabila terkontak oleh udara. Yang keempat, tembaga tidak bereaksi dengan air, namun ia bereaksi secara perlahan oleh oksigen dari udara membentuk lapisan tembaga oksida. Yang kelima, agen radio kontras untuk gambar X-ray bersama dengan chelate digunakan untuk terapi radiasi kanker. Sejarah tembaga. Dalam sejarahnya, tembaga oleh manusia tercatat kurang lebih 10.000 tahun lalu lamanya. Peleburan tembaga telah berkembang baik di belahan dunia. Di samping berkembang di Anatolia pada 5000 SM,
Tembaga juga berkembang di Cina sebelum 2800 TM, di Amerika Tengah sekitar 600 TM, dan di Afrika Barat sekitar 900 TM. Pengolahan tembaga. Pengolahan tembaga dilakukan dalam 3 proses. Yang pertama, proses pirometalurgi, kedua proses hidrometalurgi, yang ketiga proses elektrometalurgi. Pertama, proses pirometalurgi adalah proses pengolahan biji dengan temperatur tinggi dari hasil pembakaran bahan bakar. Yang kedua, proses hidrometalurgi adalah proses pengolahan biji dengan meleburkan biji yang kemudian dipisahkan oleh larutan tersebut dan ia menjadi unsur yang bebas dari unsur yang lain. Dan yang terakhir, proses elektrometalurgi adalah proses pengolahan biji dengan tenaga listrik seperti elektrolisa dan elektrotermal. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya akan memberikannya kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asis, perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi sebelumnya di mana saya akan menjelaskan tentang proses penambangan mineral biji tembaga. Oke, baik. Kita ketahui bersama bahwa penambangan mineral biji tembaga ini bisa dilakukan dengan 2 sistem penambangan, di mana pertama tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Oke, baik, kita ambil salah satu proses penambangan yaitu tambang terbuka, di mana dalam proses penambangan terbuka ini yaitu hasil dari proses penambangannya itu dengan sebuah bongkahan batuan mineral biji tembaga. Nah, selanjutnya dilakukan penggilingan dan penggerusan, di mana penggilingan ini dilakukan oleh alat crusher dan penggerusan ini ya dilakukan dengan alat grinding, di mana penggilingan dalam crusher ini yaitu dalam bentuk bongkahan yang ukurannya sangat kecil. Nah, kemudian kalau penggerusan dia itu sangat halus. Nah, setelah itu selanjutnya proses pengecilan ukuran yang sangat halus yaitu dilakukan dengan alat ball mill dan roll router. Selanjutnya kemudian dilakukan proses pemisahan dengan cara pengapungan, di mana dalam proses pengapungan ini ada beberapa sistem yaitu alur pengolahan dan pipa tiling darat. Nah, di mana pipa tiling darat ini adalah sisa dari proses pengapungan ini dan dia dibuang di tempat sampah. Tiling terendapkan di dasar laut yang dalam. Nah, artinya tiling ini dia mineral biji yang kandungan ekonomisnya sangat sedikit sekali. Nah, kemudian sedangkan alur pengolahan ini adalah dia konsentrat, di mana konsentrat adalah ekonominya sangat tinggi. Istilahnya tingkat produksi ekonominya sangat tinggi. Nah, dari proses pengapungan tadi, dia itu mineral tembaga itu dia tepatnya dia berada di bawah karena diakibatkan berat dari mineral biji tersebut. Nah, setelah itu menuju ke konsentrat, dia itu adalah setelah itu dikapalkan, pengapalan konsentrat, di mana tujuannya itu untuk mengekspor mineral biji tembaga tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan dari proses penambangan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andias Wanatullah, NIM 180930506. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan diagram alir pengolahan tembaga. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pengolahan tembaga. Yang pertama yaitu biji tembaga. Tahapan yang pertama yaitu tahapan kominusi.
di mana tahapan kominusi ini terdiri dari operasi peremukan dan penggerusan. Tujuan proses peremukan dan penggerusan adalah untuk membebaskan atau meliberasi mineral-mineral tembaga dari ikatan mineral-mineral pengotornya. Dalam tahapan kominusi ini ada target ukuran, yaitu adalah ukuran partikel biji tembaga yang dapat menghasilkan tingkat recovery tembaga yang maksimal saat proses konsentrasi flotasi. Jadi tujuan dari tahapan kominusi itu adalah melakukan peremukan atau penggerusan terhadap biji tembaga. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu tahapan konsentrasi flotasi biji tembaga. Setelah mencapai ukuran yang cocok atau sesuai ukuran target, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pemisahan mineral atau konsentrasi. Pemisahan mineral-mineral dari pengotornya dilakukan dengan metode flotasi. Pemisahan dengan cara flotasi merupakan metode yang cukup efektif. Tahapan konsentrasi biji tembaga dengan metode flotasi dapat meningkatkan kadar tembaga di konsentrat menjadi sekitar 30%. Jadi di sini pada tahapan kedua yaitu konsentrasi flotasi, di mana biji tembaga ini sudah menjadi sekitar 30%. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan mete smelting. Pada tahapan ini konsentrat tembaga dilebur menjadi lelehan mete. Proses peleburan dilakukan dalam suasana yang oksidatif. Proses ini menghasilkan lelehan mete, lelehan slag, dan gas buang. Apa itu mete? Mete merupakan lelehan sulfida yang kaya akan tembaga dengan mengandung sedikit besi, sedangkan slag adalah lelehan yang terdiri dari campuran oksida besi dan oksida logam, pengotor serta flux atau silika. Di mana pada proses smelting ini menghasilkan mete dengan kandungan tembaga sekitar 45-75%. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan konversi mete tembaga atau converting, di mana pada tahapan ini mete dikonversi menjadi tembaga blister atau blister copper. Pada tahapan ini mete dioksidasi menjadi tembaga blister dan kandungan tembaga naik menjadi sekitar 90%. Jadi pada tahapan ini kandungan tembaga murni itu sudah sekitar 90%. Umumnya proses converting dilakukan dalam freeze-smith atau converter. Ke dalam converter dihembuskan udara melalui sejumlah tubes yang terendam dalam lelehan. Pada proses converting ini ditambahkan juga oksidasi oksigen murni, silika sebagai flux, refer, dan scrap. Slag yang dihasilkan mengandung besi silika. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan fire refining tembaga. Adalah proses murnian yang dilakukan terhadap tembaga blister. Proses fire refining dilakukan dalam rotary furnace atau reverberatory furnace atau air furnace yang dapat ditilting. Tahapan ini dilakukan dua tahap. Tahapan yang pertama adalah oksidasi selektif terhadap sulfur dan elemen pengotor lainnya, dan tahapan yang kedua adalah dioksidasi untuk penurunan kandungan oksigen dan tembaga. Selanjutnya adalah tahapan yang terakhir adalah tahapan elektrofanning tembaga. Proses elektrofanning merupakan pelarutan tembaga secara elektrokimia dan tembaga anoda dan mengendapkannya kembali di permukaan katoda. Elemen-elemen pengotornya terkandung dalam tembaga anoda tidak ikut terendapkan. Jadi dari proses elektrofanning ini dihasilkan logam tembaga dengan kandungan Cu lebih dari 99,9%. Bisa dikatakan bahwa tahapan ini adalah tahapan terakhir untuk menjadi logam tembaga murni. Mungkin cuma ini bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada kata atau penjelasan saya yang tidak dimengerti tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas
moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan pemateri sebelumnya. Di mana materi yang saya bawakan ini adalah proses peleburan dan aplikasi tembaga tersebut atau kegunaannya. Di mana proses peleburan tembaga, dalam proses ini dilakukan proses di mana secara elektrolisis, yang dimana tembaga lempuh digunakan sebagai anoda, sedangkan tembaga murni digunakan sebagai katodanya. Dalam proses ini, elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4. Selama proses elektrolisis, Cu dipindahkan dari anoda ke katoda dengan menggunakan potensial tertentu sehingga pengotor atau pengikut dari tembaga ini dapat terpisah. Sedangkan kegunaan atau aplikasi dari tembaga tersebut adalah sebagai perlengkapan listrik, kemudian kawat tembaga, peralatan rumah tangga, hiasan patung, tabung ruang hampa, dan sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak dimengerti, tolong dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman saya atas presentasinya pada video kali ini. Kurang dan lebih tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.